Saya kan niti jembatan nih Mas. Perasaan saya itu memang jembatan. Jembatan itu saya seberangin gitu kan Mas. Tapi ada orang itu teriak gini, tolong, tolong Dok, tolong Dok, tolongin saya Dok, bawa saya pulang katanya gitu. Terus saya tuh kan nyari-nyari loh Mas, suaranya nanti loh, suaranya di mana ini? Terus setelah saya ngeliat ke bawah itu, ternyata jembatan itu manusia loh Mas. Kamu di dunia jangan pernah melakukan hal seperti ini. Kalau kamu ingin kaya, tapi jangan jalan pintas karena semua itu akan ditagih gitu Mas. Jadi itu ternyata orang minta pesugihan Mas. Ya Sri, Bapak mau pulang ya Sri gitu. Bapak mau pulang ya Sri. Kamu jagain ibumu. Bapak mau pulang kemana? Saya bilang gitu. Akhirnya saya balik Mas, balik badan tuh saya emosi. Saya sumpahi kakak saya di situ. Kamu hamil, ntar anakmu meninggal. Biar kamu tahu rasanya orang kehilangan. Selang 2 bulan itu anak kakak saya tuh benar meninggal di dalam perut Mas. Beneran meninggal? Oke. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di kota Sragen. Sragen itu di wilayah Jawa Tengah ya. Gue sedang mendatangi narasumber salah seorang ibu yang sangat spesial. Kisahnya ini banyak banget dan kisah ini merupakan kisah pertama ya. Nanti akan ada beberapa sequel yang akan mengungkap perjalanan hidup Ibu Sri. Kalian akan tahu siapa beliau di akhir cerita. Cie. Langsung aja gue perkenalkan dengan Ibu Sri. Apa kabar Ibu Sri? Baik Mas. Sehat Bu Sri? Sehat. Makasih udah sampai sini. Alhamdulillah Bu, sampai juga. Saya juga makasih nih udah dijamu, udah datang tengah malam repotin. Nggak apa-apa. Ibu Sri. Namanya di kampung itu. Tapi enak kok Bu, ini sawah mulu tadi sini. Iya. Memang dominan masih sawah Bu sini. Iya, masih sawah. Bu Sri, ini saya dengar kabar dari beberapa rekan kalau Ibu Sri ini dulu sebelum seperti sekarang pernah punya pengalaman awal di Gunung Lawu Bu ya. Iya. Itu kisi-kisinya Bu, itu tahun berapa Bu? Waktu saya SMA tahun 99. Oh 99, waktu masih Iya. SMA. Oke, dan Ibu naik Gunung Lawu waktu itu? Iya, pertama kalinya naik, pertama kalinya celaka, pertama kalinya dapat pengalaman luar biasa. Oke. Lu mau tahu kan kisahnya gimana? Langsung aja Bu Sri cerita, nggak pakai gue potong. Ya Bu Sri silakan. Ya. Nah. Ini adalah kisah perjalanan hidup seorang Ibu Sri dari manusia normal sampai beliau menaiki Gunung Lawu yang akan merubah hidupnya selamanya. Di episode ini adalah awal mula kisah perjalanan Ibu Sri yang membuat kesalahan besar, sampai akhirnya 3 tahun tinggal di dalam hutan untuk menebus kesalahannya. Kita ikuti ceritanya dan harap bijak dalam menyikapi, juga berkomentar. Jadi tahun 99 tuh Mas, saya pertama kali diajak naik ke gunung sama teman saya. Itu sebenarnya nggak ada rencana. Cuman waktu itu karena saya tuh nggak boleh sekolah sama kepala sekolahnya, terus cari alasan biar nggak dimarahin orang tua kan. Kita itu bilangnya ada piknik atau pariwisata gitu loh dari sekolahan. Padahal kita memang nggak boleh sekolah karena bolos Mas, ceritanya tuh bolos. Jawaban masih bandel. Ya bandel, saya dulu bandel Mas. Begitu mau loncat pagar tuh kepala sekolahnya ada di samping itu, di luar pagernya. Jadi saya udah nangkring di atas, kepalanya sekolahnya di situ. Nungguin.
Sampai saya tuh dulu sekolah tuh bandel mas, jadi dibilangnya kepala suku saya itu dulu. Nah, karena nggak ada rencana, ya udah saya bilang sama bapak saya, Pak, ini sekolah piknik, saya bilang gitu. Piknik, neng di kemana kayak gitu. Piknik ke Gunung Lawu, saya bilang gitu. Udah berapa hari nggak tahu kok, kayak gitu kan mas. Terus akhirnya sama temen saya berlima mendaki ke Gunung Lawu. Saya pertama kali ke situ nggak tahu mendaki gunung tuh kayak apa, juga saya nggak bawa persiapan. Temen saya tanya, bajumu mana? Ini kok katanya gitu. Bilang itu bodoh, kamu ke gunung cuma bawa itu doang katanya gitu. Ya orang nggak tahu ya kan. Terus kita sampailah ke Cemoro Sewu mas. Jalur Cemoro Sewu, Magetan. Cemoro Sewu. Di situ itu kita itu mas, teman saya yang daftar orang saya namanya nggak tahu. Kan itu kan di Cemoro Sewu kan ada gerbang gitu loh mas. Iya. Mau masuk ke gunungnya itu kan ada gerbang. Iya. Di situ tuh ada satu bapak-bapak mas. Bapak-bapak tuh itu apa ngelambing-lambing saya tuh. Ke orang saya tuh bilang ngawe-ngawe gitu loh. Ngawe-ngawe gitu. Terus saya cuma ngangguk. Nah, pikiran saya karena saya kan pertama kali ke gunung nih. Kalau orang mau mendaki gunung itu, kalau orang Jawa itu dimangga gitu loh mas. Dipersilahkan. Oh, ada yang nyambut. Oh, ada yang nyambut. Pikiran saya, orang bapaknya tuh gini, monggo Den, kayak gitu ke saya tuh sambil nunduk. Ya saya kan juga, nggih Pak, kayak gitu. Iya Pak. Ya kan pikiran saya itu kan itu mas. Emang kalau di gunung tuh seperti itu. Ada yang nyambut, mempersilahkan kayak gitu. Terus sudah jalan, di sebelah kanan kan ada sendang tuh dari Cemoro Sewu tuh mas, ada sendang. Iya, sebelah kanan, iya, benar. Sebelah kanan itu kan. Ada mata air. Saya minum di situ sama bapaknya itu disuruh minum. Den sini dulu, minum dulu, biar nggak haus gitu. Bapaknya ini ngikutin? Enggak, tiba-tiba udah ada di sendang itu. Oh gitu? Sudah ada di sendang itu. Terus saya kan akhirnya minum tuh mas, minum di situ. Teman saya tuh juga mungkin ngelihatnya saya juga mungkin haus lah. Saya kan bilang minum dulu lah ke air sendang, ngerasain air gunung saya bilang gitu kan. Teman saya ya mengiyakan, tapi saya tuh disuruh sama bapak itu minum. Terus kan naik tuh mas, perjalanan kan batu-batu itu ya. Namanya saya baru pertama kali naik gunung ya nampak sudah mau putus kan. Kirain saya tuh gunung tuh landai, kayak nggak begitu lah pikiran saya tuh nggak begitu. Udah ngos-ngosan mas, udah ngos-ngosan. Nah sampai mau di pos 4 itu tiba-tiba tuh hujan terus mas. Hujan deras udah air tuh kayak ditumpahin aja. Ditumpahin terus akhirnya saya di situ bilang sama temen saya berhenti dulu ya, saya bilang gitu, saya kesel tuh capek gitu, saya capek. Terus ayo ini udah mau malam loh, ngawur, nanti kita ngecampnya di pos 5 katanya gitu. Terus saya bilang gini, posnya masih berapa lagi, saya bilang gitu. Saya udah nangis di situ mas, nangis. Terus temen saya tuh bilang gembeng kayak gitu. Sampailah kita mau ke pos 5 itu mas. Itu udah mau maghrib kayak udah gelap kok. Terus saya tuh minta izin sama teman saya untuk pipis. Kan baju saya tuh udah basah kan mas, namanya dingin ya. Iya. Terus ayo aku anterin pipis dulu kok, namanya Joko. Ya antar yuk. Diantar sama Joko ini saya pipis mas, kencing. Nah begitu saya tuh mau naikin celana nih mas, saya mau naikin celana ini, tiba-tiba tuh saya tuh kayak terpleset, kayak jatuh. Kayak jatuh mas. Terus setelah saya jatuh ini, mbahnya yang tadi yang ngasih minum saya, yang mau saya bopong saya mas, saya tuh dibopong, digendong, bilang gini, hati-hati ya Den, di sini tuh jalannya licin gitu. Yuk tak antar nyari temenmu yuk Den, temenmu udah nggak di sini gitu mas. Ya saya nurut aja, orang namanya saya pertama kali di gunung kan nggak tahu lah ya. Saya ngikut tuh sama mbahnya itu dibawa. Terus saya tuh diajak masuk tuh ke sebuah gerbang mas. Gerbangnya tuh tinggi banget, warnanya hitam. Gapura itu loh, gapura itu bener-bener tinggi banget. Terus saya tuh diajak masuk ke dalam.
Sama mbahnya itu diginiin, kelambine kan teles, bajumu kan basah Den. Ayo Den diganti dulu, mandi dulu gitu. Kayak pakai sejawa Mas. Satu di situ dimandiin Mas pakai gentong itu loh. Air gentong itu Mas, dimandiin. Saya nggak malu ditelanjang itu, saya nggak merasa malu Mas. Aneh ya? Kayak nurut aja Mas. Nurut. Terus satu dibawa ke pasar. Ayo Den cari temenmu di pasar, barangkali mereka di pasar belanja gitu kan Mas. Saya ngikut aja Mas, ngikut. Tapi anehnya di situ pasar itu tuh nggak ada yang kecil, itu nggak ada. Nggak ada anak kecil? Nggak ada. Oke. Jadi seumuran saya ke orang tua gitu. Dan anehnya setiap ngeliat saya sama si mbah ini, mereka nunduk Mas. Seisi pasar ini? Nunduk. Jadi kalau kita misalnya papasan sama orang itu, orangnya nunduk Mas. Nggak berani ngeliat saya, nggak berani ngeliat mbaknya. Nunduk. Dan anehnya di situ Mas, saya tuh nggak merasa kenyang. Saya tuh makan terus. Dan anehnya lagi, sampai percaya terserah nggak itu. Setiap saya pengen makan apa, ada orang nganterin. Yang kepikiran itu dianterin? Ini Den, monggo didahar. Ini Den, silakan dimakan gitu. Tapi nggak ada rasa kenyang. Saya tuh makan terus Mas sepanjang jalan tuh. Tangan kiri saya tuh digandeng sama mbahnya ini terus. Dan apapun makanan di situ ada. Buah anggur apa tuh ya kayak di dunia nyata. Apa yang kita pikirin itu ada ya? Oke. Nah, setelah itu sampailah ke ujung pasar. Ada gerbang lagi gede, gapura lagi Mas. Di situ ada wanita tuh cantik banget Mas. Cantik banget. Terus mbahnya ini bilang gini, Nyai, ini anak yang ditunggu-tunggu sudah datang katanya gitu. Terus oh ya Tunggul Wulung, namanya ternyata mbahnya ini namanya Tunggul Wulung. Oh ya Tunggul Wulung, ini sudah ditunggu sama Gusti Sunuwun kata itu. Katanya saya ini sudah ditunggu sama Gusti Sunuwun katanya gitu. Terus udah gitu, ini Mas apa namanya? Saya kan masuk lagi kan, dimandiin lagi sama perempuan itu. Bilangnya, anu Geden, kalau orang Jawa itu siram riyen nggih mandi dulu ya Den, soalnya bau habis dari pasar katanya gitu. Mandi masa dimandi ditelanjangi lagi. Terus sudah gitu saya dipakein kemben lagi Mas, kembennya tuh anehnya putih kayak kain mori itu loh, saya dikembenin itu. Terus nyainya tuh bilang gini, ayo Den anu ditunggu riyen nggih, tunggu dulu ya, sinonya bentar lagi dateng. Benar Mas, setelah itu datang tuh orang naik kuda. Naik kuda, warnanya putih, kudanya tuh rambutnya panjang, terus ada lagi 2 kuda hitam di belakangnya. Nah, saya tuh dinaikin ke kuda itu sama si Nun itu. Dinaikin Mas, terus udah gitu, bocah iki anak ini mau saya bawa katanya saya si Nun itu. Terus nyainya tuh bilang sendiko dawuh si Nun kayak gitu. Terus saya tuh dibawa pergi sama yang naik kuda ini Mas. Dibawa naik pergi ke Tanah Lapang. Itu Tanah Lapang saya ingat betul, setelah saya mendaki ini saya tahu betul itu adalah bulak peperangan. Karena saya ingat batunya itu loh Mas. Kan di bulak peperangan ada batu gede banget itu. Saya ingat betul itu adalah batu yang pertama kali saya dibawa ke situ. Nah, terus sinuwunnya itu bilang gini Mas, kamu jangan lari, jangan takut, apapun yang kamu lihat, kamu jangan sampai takut ya katanya gitu. Kamu sembunyi di balik batu ini gitu Mas. Akhirnya saya benar sembunyi Mas di situ. Nah tiba-tiba sampai percaya enggak, itu kayak perang Mas. Bener-bener perang kayak zaman dulu tuh. Pasukan zaman dulu gitu, kerajaan gitu. Bawa kuda, bawa tombak kayak gitu Mas. Perang di situ Mas. Perang, bener-bener perang. Darah tuh berceceran. Hanya sisa 6 orang. Yang hidup? Sisa 6 orang. Akhirnya sama mbahnya ini si Nun ini saya ditarik diberdirikan di atas itu Mas, di atas batu itu. Terus saya dibilang gini, dikasih pedang itu loh Mas. Pedangnya itu berumuran darah Mas. Kamu saya kasih pedang ini nanti ketika kamu usia 34 tahun akan melahirkan seorang anak, kasih dia nama Satrio Abimanyu kayak gitu. Suruh ngasih nama anak Satrio Abimanyu. Terus setelah itu kan Mas,
ayo Bali gitu, ayo pulang katanya si Nuni itu. Saya diturunkan lagi terus dinaiki kuda lagi tuh Mas. Kembali ke Nyai-Nyai ini tadi. Wes bocah ini, anak ini sudah selesai di sini, kembalikan kayak gitu. Terus itu kan sini darah semua Mas, kena darah itu semua. Pedangnya itu masih dipegang. Oke. Sampai sekarang tuh pedang tuh kadang muncul kadang enggak. Sampai sekarang. Nah terus setelah itu saya tuh dimandi Mas. Terus Mbak Tunggul-Wulung ini bilang gini, nih Den, bajunya sudah kering, baju yang tadi saya pakai itu Mas. Bajunya udah kering, sudah saya cuci, udah nggak bau pesing lagi. Nah dipakai, saya tuh suruh dipakai Mas. Saya pakai, terus yang perempuannya dibilang Nyai itu tadi loh, yang dipanggilnya itu bilang ini, Tunggul-Wulung, bocah ini wis rampung lain, bocah anak ini sudah selesai di sini, kembalikan gitu, pulangkan dia, ulehno kayak gitu loh Mas. Terus akhirnya Tunggul-Wulung, Nyai sendiko dawuh kayak gitu. Saya tuh jadi digandeng sama Ki Tunggul-Wulung itu Mas. Terus di sepanjang perjalanan pulang itu Mas, bener-bener saya tuh melihat, ya wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu ya Mas ya. Kejadian itu, saya kan niti jembatan nih Mas. Perasaan saya itu memang jembatan. Jembatan itu saya seberangin gitu kan Mas. Tapi ada orang itu teriak gini, tolong Duk, tolong Duk, tolongin saya Duk, bawa saya pulang katanya gitu. Terus saya tuh kan nyari-nyari tuh Mas, suaranya nang di loh, suaranya di mana ini? Terus setelah saya ngeliat ke bawah itu, ternyata jembatan itu manusia loh Mas. Manusia berjejer gitu, jadi jembatan? Iya. Manusia itu dijejer Mas. Coba. Itu kenapa dia kayak gitu? Nah, saya itu kan saya mau nolongin ya, mau nolongin sama dia. Sama Ki Tunggul-Wulung tangan saya ditarik Mas. Jangan kamu tolongin, karena itu sudah hasil perbuatan dari mereka kayak gitu. Terus sampai sekarang kata-kata yang saya ingat itu gini Mas, kamu di dunia jangan pernah melakukan hal seperti ini. Kalau kamu ingin kaya, tapi jangan jalan pintas, karena semua itu akan ditagih gitu Mas. Jadi itu ternyata orang minta pesugihan Mas. Orang-orang yang mungkin minta pesugihan di Gunung Lawu. Itu setelah ditagih mereka di situ menjadi jadi budak. Jadi budak, jadi jembatan, jadi tiang, jadi gitu. Iya. Oh gitu. Dan itu banyak. Banyak, ada yang nggak ada kepalanya. Itu sepanjang perjalanan itu. Terus ada tuh manusia itu kepalanya kuda kayak gitu Mas. Badannya kuda tapi kepalanya manusia itu. Dan yang ngeri lagi Mas, itu kan sepanjang jalan itu saya lihat kayak pohon pisang tuh. Kayak pohon, ada anak kecil-kecil tuh metikin pohon pisangnya tuh, saya kira kan. Tapi ketika saya mendekat itu apa Mas? Tangan Mas. Jadi kayak disempal gitu loh. Gimana sih, kayak ditarik putus gitu loh, langsung dimakanin sama mereka. Sama anak kecil itu? Itu tumbal pesugihan Mas. Jadi mereka makan itunya maknya. Iya. Jadi benar-benar luar biasa kan. Serem banget ya. Iya, terus setelah itu saya kan dibawa sama Ki Tunggul-Wulung itu. Kamu ini ya, saya bisa nganternya cuma sampai sini katanya gitu, Ki Tunggul-Wulung tuh. Kamu pulang ya Den, itu ada orang bawa obor Den, kamu ikutin dia ya Den, gitu. Jangan tengok ke belakang gitu. Ikuti orang bawa obor itu gitu tuh Mas. Saya ikutin Mas, orang bawa. Ini pedang ini masih di tangan kanan saya Mas. Kan saya waktu sebelum ngikuti orang bawa obor ini saya bilang, Mbak niki pedangnya pripun? Mbak ini pedangnya gimana gitu. Enggak, itu sudah bagianmu, kamu bawa pulang kayak gitu. Terus setelah itu Mas, saya ngikutin orang bawa obor itu, emang bener ada orang bawa obor Mas. Saya ikutin terus sama Mbah Tunggul-Wulung tuh ngasih saya kayak bungkusan apa, saya nggak inget, pokoknya ngasih lah. Ini Den, untuk sangu tuh kayak bekel gitu loh Mas. Itu bekel. Terus saya kan ngikuti orang bawa obor itu. Terus ketika saya terbangun Mas, saya tuh dibangunin orang gini, maaf ya,
Mbak bangun, Mbak bangun kayak gitu. Mbak bangun, Mbak temennya mana? Mbak bangun kayak gitu Mas. Pas saya buka mata itu tuh cowok semua Mas. Saya tambah takut nuangnya saya kejar di situ. Nggak kenal. Nggak kenal. Oke. Ternyata terus dia tuh mereka tuh bilang gini, nggak apa-apa, nggak usah takut Mbak, nggak usah takut. Ini di gunung Mbak. Tadi di belakang tenda kami temukan di belakang tenda. Ternyata kata mereka itu saya tuh ditemukan nangis di belakang tenda, tiduran di belakang tenda Mas. Oke. Di belakang tenda mereka terus diangkat sama mereka dimasukin ke tenda gitu. Baju saya udah basah semua itu Mas. Terus ini ganti baju kaos saya gitu. Ganti Mbak nih gantiin. Kita dari lereng Gunung Pangrau kok Mbak. Jangan takut. Iya Jawa Barat ya. Nggak tahu saya waktu itu kan nggak tahu. Oh ya. Terus saya dikasih makan tuh Mas, kasih makan, dikasih minum air panas kayak gitu. Mbak tidur sini dulu aja ya, nanti besok sama-sama kita cari temennya. Setelah saya bercerita bahasanya saya sama 4 orang yang lain, teman saya kemana? Ya mungkin karena mereka kasihan kali Mas, sama saya kasihan kan. Terus nggak usah takut gitu. Kan badan saya gigil Mas, dipinjemi mereka jaket, dijaketi, ditun selimutin, nggak usah takut gitu. Kita di gunung saudara semua kok Mbak gitu. Nah setelah itu paginya tuh mereka itu ini udah Mbak ikut rombongan kita aja. Siapa tahu nanti ketemu temennya. Kalau misalnya nggak ketemu temennya, nanti kita di base camp atau kita yang nganter pulang atau ranger yang nganter pulang kayak gitu. Terus ya Mas, namanya saya nggak pernah naik gunung kan Mas. Jadi mereka tuh ada bersebelas atau pokoknya banyak orang 7 atau bersebelas itu rombongan masa itu di bawah rombongan mereka. Dikawal lah. Terus, nah ketemulah teman saya di puncak Mas, yang namanya Didik nih. Dan Didik ini ternyata nyari-nyari juga malam itu saya kemana katanya gitu. Kan hilang mereka juga nyari. Nah pagi itu teman saya yang 2 itu turun lagi ke lewat Cemoro Sewu. Maksudnya mau lapor ke pos gitu loh Mas, bahasanya temennya hilang 1 gitu. Terus yang 1 lewat Cemoro Kandang, barangkali sudah ada yang turun lewat Cemoro Kandang ikut gitu loh Mas. Terus yang namanya Didik tuh nungguin di atas, di puncaknya itu. Yang ketemu ini. Terus habis foto-foto di situ kan Mas, foto-foto itu mas-masnya ini bilang ini udah Mas, udah temennya udah ketemu ya pulang aja lah, turun mau lewat mana kita temenin gitu. Karena kan Didik itu kan sama seorang tuh Mas, ini Masnya yang dari Gunung Pangrau itu baik juga, jadi ayo Mas mau lewat mana kita temenin, Cemoro Sewu apa Cemoro Kandang gitu kan Mas. Terus ya udah lewat Cemoro Kandang aja Mas, yang jalannya nggak terlalu turun licin, nggak terjal ya. Iya lewat Cemoro Kandang tuh Mas. Di sepanjang jalan itu penglihatan saya itu kampung Mas. Sepanjang jalur Cemoro Kandang? Kampung itu, perkampungan kayak desa. Terus saya kan bilang gini, aku pengen pipis kan gitu kan. Terus kata Didik tuh gini, pipis nggak boleh katanya, tar hilang lagi aja no. Terus itu loh dia rumah Dik, saya bilang gitu, ayo Dik kita ke rumah itu, masa numpang pipis gak boleh tuh. Teman saya tuh bilang rumah matamu kayak gitu Mas, orang saya lihatnya rumah kok. Terus Masnya yang ini nyelutuk gini, Mas ya orang mau pipis gimana toh Mas, biar kencing, udah kita jangan ngeliatin, kita balik badan dulu kayak gitu kan. Udah belum Mbak? Nah, udah jalan lagi bawah. Itu sepanjang perjalanan itu kampung Mas, saya lihat kampung ya. Terus sampailah kita di Cemoro Kandang tuh Mas, saya ketemu sama Mbak Tunggul Wulung itu lagi yang tadi ngasih minum itu. Oke, terus saya bilang gini, Dik, Mbak Tunggul Wulung itu kan dada gini loh Mas. Wangsul Den, wangsul pulang ya Den, pulang ya kayak gitu. Pulang ya Den, nanti kita akan sering ke rumahmu gitu.
Mau main. Iya, mbaknya tuh nanti saya sering datang ke rumahmu Den kayak gitu. Terus saya kan juga dada-dada gini tuh Mas. Nggih Bang, nggih. Nah temen saya yang didik ini gini. Lagi dada-dada, kamu tuh dada-dada sama siapa? Stres ya gue kata gitu Mas. Lah orang saya juga ngeliat orangnya gini-gini kok ya kan dah sopan ya kalau kita waktu itu kan masih kecil, masih usia 16 tahunan. Masih sekolah. Lagi juga saya pertama kali itu kan munggah gunung kan terus kayak lo di saya bilang itu lo di ada bang terus ada mungkin pertapa atau apa gitu loh Mas. Mas kayaknya temenmu ndak beres nanti bawa pulang wae lah Mas, nggak usah lama-lama di sini gitu. Jadi sama rombongan yang Mas dari Gunung Pangrango ini kan tadinya mereka itu masih belum mau pulang, cuman karena ngelihat saya kondisinya seperti itu, mereka itu nganter kami itu sampai di terminal Tawangmangu itu Mas. Jatuh sampai situ terus saya balik pulang gitu. Terus setelah itu, setelah sampai rumah nih Mas, kehidupan saya itu berubah total Mas. Saya sering kesurupan, sampai itu saya tuh diobatin ke Banten pernah, ke Jampang Jampang Surade itu ya? Jampang daerah Sukabumi atau mana, jauh yang deket laut situ, saya diobatin di situ. Karena sering kesurupan Mas. Ke Cilegon, tuh saya pernah dibawa ke sono. Iya, dibawa pesantren gitu. Sering kesurupan berarti di rumah? Itu udah ngabisin biaya banyak dong Pak? Banyak Mas, banyak. Bapak saya itu udah yang namanya demi anak ya, mungkin apapun kan dilakukan ya Mas. Ya. Terus sampai suatu satu itu Mas, apa namanya, saya itu kan mau ujian kan kursinya itu kan berdua, satu kelas 3, satunya kelas 1, jadi jejeran gitu loh Mas, biar nggak nyontek gitu loh. Iya. Saya jejer sama kelas 3 kan, waktu itu kan saya kelas 1. Saya tuh lama-lama ngelihat seruang kelas itu bukan teman-teman lagi Mas, bukan manusia lagi. Iya, jadi saya ngelihatnya tuh udah yang sininya pecah, kepalanya pecah, pokoknya yang beda, pokoknya ya nggak itu lah, nggak bagus lah Mas. Terus saya pingsan di situ Mas, pingsan terus saya tuh digotong keluar tuh, saya ingat digotong keluar tuh guru saya tuh bertujuh nggak kuat loh Mas gotong saya. Padahal waktu itu badan saya kecil, belum segede gini. Terus digotong, saya tuh ingat guru saya tuh bilang ini anak ini makannya apa ya, ini sekecil ini kok berat banget kayak gitu Mas. Dia dibawa ke ruang UKS tuh, inget saya. Terus guru saya ini bilang gini, dapat diantar pulang aja Pak, ini kok badannya dingin semua tapi kepalanya kok panas Pak, daripada resiko gitu. Ada guru dibawa pulang lah Mas, saya diantarin pulang. Setelah diantar pulang tuh akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit itu, perjalanan dari rumah saya ini ke rumah sakit umum di tempat saya itu paling cuma 4 kilo. 4 kilo kan deket ya, 4 kilo. Sampailah di rumah sakit, ya kan. Sampai di rumah sakit, ditanya Mas sama suster tuh mau diinfus, ditanya.
si dirasake mana, yang dirasa sakit mana gitu loh Mas. Perutnya saya geleng kepalanya terus saya geleng, terus kenapa putus cinta gitu Mas. Saya juga geleng. Terus sehari nyampe di IGD, tiba-tiba saya ngedrop Mas. Ngedrop terus masuk ICU. ICU itu kan, masuk ICU. Terus itu tuh 7 hari saya nggak sadar. Anehnya tuh selama saya tertidur itu Mas, itu saya tuh berasa berada di suatu tempat. Ya. Si mbah saya kan sudah meninggal. Bude saya kan sudah meninggal. Itu bude saya tuh gandeng tangan kiri, si mbah saya tuh gandeng tangan kanan Mas. Saya tuh kayak diajak ke pasar malam. Masih tahu nggak pasar malam? Jangan ada komedi puter. Banyak wahana itu loh, kayak kuda-kudaan apa itu. Saya tuh diajak main ke situ Mas. Mainannya lengkap, saya cobain semua. Tapi anehnya di situ tuh putih semua Mas, nggak ada warna lain. Terus mbah saya tuh bilang gini Mas, Sri, ayo ikut mbah aja. Nanti kamu kalau ikut mbah, kamu nggak akan ngerasa sakit lagi. Ikut mbah aja ya di sini gitu Mas. Terus akhirnya setelah itu si Nuwun Lawu itu datang, yang bawa saya ngasih pedang tuh Mas. Pakai kuda itu Mas sama. Datang saya direbut Mas, direbut sama si Nuwun Lawu itu. Si mbah saya itu ditendang kayak disingkir gini tuh Mas, dikipake gitu loh. Si mbah saya mencelat sampai jauh Mas. Terus si Nuwun Lawu itu bilang gini, anak ini belum waktunya tinggal di sini. Kembalikan dia. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama cucumu, kembalikan gitu. Kembalikan ke tempatnya. Dia belum waktunya berada di sini kayak gitu. Akhirnya si mbah saya tuh gandeng saya lagi Mas. Saya tuh diturun dari kuda itu, digandeng sama mbah saya itu. Bilang gini mbah saya itu, Sri, nanti bilang sama Pak E ya, suruh manggil Mbah Kartomidin, mau ada tamu. Mbah Kartomidin ini jadi kakaknya si mbah saya itu loh Mas. Itu juga orang pintar juga. Pokoknya sekampung tuh tahu semua lah, dari mana-mana tahu orang pintar. Akhirnya saya tuh bangun Mas. Bangun tuh saya langsung minta bakso Mas. Saya tuh ngerasa lapar. Di rumah sakit itu? Di ICU sampai dokternya tuh bingung. Begitu saya bangun tuh, Pak, bakso, Mam, bakso, Pak, gitu. Padahal kan di ICU nggak boleh ditungguin. Iya. Susternya tuh lari. Kata Pak Les saya ini kan nggak tahu ceritanya kan, lari keluar, Pak, anaknya udah sadar Pak. Terus sadar kan, minta bakso saya Mas. Langsung minta bakso. Iya, awalnya lapar ya? Lapar banget Mas. Terus dicek kan semua Mas, dicek. Terus semua kan alat-alat kan dilepas kan sama dia. Malamnya itu saya dipindahin ke ruangan. Jadi dari sore sampai itu tuh saya masih di situ ICU tuh Mas. Terus dipindahin ke ruangan kan. Satu ruangan itu ada 2 orang gitu. Pindah ruangan tuh makan tuh awalnya lapar terus Mas. Ya sama ibu saya diturutin, makanan diturut. Mungkin saking senengnya ya kan anaknya habis seminggu nggak entah mati atau hidup kan Mas. Ya minta apa aja dikasih Mas ya Mas. Ya benar dikasih. Terus mau maghrib tuh saya bilang sama bapak saya gini, Pak, kata Mbak itu suruh manggil Mbah Kartomidin gitu. Terus bapak saya kan tahu mbahnya udah nggak ada kan. Terus saya kaget kan, Mbah sopo? Baik Pak, baik. Terus karo Mbok D, sama Mbok D Pak. Bapak saya tanggap kan, oh iya, kanu ya, ban maghrib Mbah Kartomidin Rene kesini ya, kayak gitu loh Mas. Akhirnya udah bener habis maghrib itu loh Mas, jam 7 lah habis adzan. Bener Mbah Kartomidin ini datang Mas. Tapi di belakang Mbah Kartomidin ini ada orang tuh tinggi besar. Sininya ada itunya, ada siungnya itu loh. Ada taringnya? Ada taringnya, terus mukanya ini warnanya hijau, matanya merah. Tinggi banget, hampir 1 atap tuh. Itu rambutnya banyak banget rambutnya. Kayak monyet itu. Saya kan takut loh, saya teriak-teriak Mas.
"Ma, aku siapa, saya takut, nggak mau, saya nggak mau, itu siapa?" gitu. Terus pingsan di situ tuh, saya pingsan Mas. Terus akhirnya itu Mas, setelah saya pingsan kan, di situ saya kesurupan. Katanya Mbak saya itu saya kesurupan. Terus waktu kesurupan itu saya bilang gini Mas, dialog antara Mbak Kartomitin sama saya ini loh Mas, dialognya katanya begini. Ditanyalah sama Mbak Kartomitin, "Kamu tuh siapa?" katanya gitu. Saya tuh Pangeran Sambernyowo katanya gitu. "Pangeran Sambernyowo tuh siapa?" katanya gitu. "Lah kamu nggak tahu Pangeran Sambernyowo, Din Kartomitin," katanya gitu. Terus lah kamu tuh putuku, air kencingku kok sama saya nggak ada unggah-ungguhnya kayak gitu. Sopan-sopannya. Kok nggak ada sopan santunnya kayak gitu Mas. Terus saya ludahin tuh mukanya Mbak Kartomitin tuh Mas. Saya ludahin tuh katanya gitu. "Kamu loh Din, sama saya tuan saya," katanya gitu. "Yaudah, orang ini bocah iki lho putuku tuh cucuku itu air kencingku," kayak gitu. Terus, "Kamu tuh sama saya tua Den," tak ludahi mulutnya Mas. "Saya tuh cuma mau ngomong," katanya gitu. Yang ngaku Sambernyowo itu loh Mas. "Saya tuh mau ngomong Den," katanya itu. "Nek kamu nggak ngebolehin saya ngomong putumu, tak cites tinggi labangmu." Jadi mau dihabisin seluruh keturunannya gitu loh Mas. Terus Mbak Kartomitin tuh bilang gini, "Lah, nek bontai kok kamu bunuh sak cindil abangnya tuh gimana no? Terus anak ini loh sudah ada ibunya, sudah ada bapaknya, sudah ada saya, nggak perlu kamu ngomong," kayak gitu. "Enggak, saya mau ngomong," gitu. "Saya mau ngomong anak ini." Terus Mbak Kartomitin kan bilang gini, "Lah terus kalau kamu ngomong anak ini kan anak manusia, gimana makannya? Gimana nanti kehidupannya ke depan, kan dia juga mau pasti menikah, punya keluarga, punya anak no. Ya saya itu akan ngomong anaknya," kata gitu. "Keturunannya dia kan saya ngomong," kata gitu Mas. Dia bilang gini, "Selama saya bersama dia tidak akan merasa lapar," katanya. "Nggak bakalan kelaparan," gitu Mas. Nah, Mbak Kartomitin itu bilang gini, "Yaudah kalau memang kamu ngomong dia silahkan. Tapi jangan sampai bikin Mas, memberatkan saya atau apa gitu loh Mas. Jangan menyusahkan gitu loh." Terus orang terus akhirnya ini pamit, "Ya Den, aku mulai ya Den," gitu. "Saya pulang ya Den." Nah, semenjak jadi kesurupan itu tahu bahwasannya yang sering mendatangi saya, yang sering kesurupan tuh yang Sambernyowo sama Sinuwun Lawu itu tuh. Gitu. Nah itu bahasanya kan bilang gini Mbak Kartomitin nih ke bapak saya kan Mas. Men, udah orang yang menginginkan mereka kok, yang penting kamu nggak minta untuk dimomong anakmu, dimomong mereka, biarin aja. Terus nggak usah digetunin itu, nggak usah Dipusingin lah. Udah biarin aja gitu. Terus bapak saya juga itu Mas, akhirnya bisa nerima. Nah, semenjak keluar dari rumah sakit itu tuh Mas, saya tuh masih sering kesurupan Mas. Sampai berapa lama masih kayak gitu terus Bu? Saya tuh diobatin bapak saya tuh hampir 2 tahunan. Wah, lama ya? Iya, dari kiai, dari itu sampai ke Madura loh Mas, saya tuh dibawa. Demi anaknya normal kan, bener-bener nguras tenaga, nguras. Perjuangan orang tua agar anaknya normal kan Mas. Terus saya itu ya namanya berproses karena saya bisa adaptasi, akhirnya saya adaptasi, mungkin tubuh saya juga semakin kuat kan, makin kuat. Terus dia tuh sampai sekarang saya tuh kan dibilang sama yang sering datang saya itu yang Sambernyowo.
Cuman kalau Sinulawu itu datang sesekali mas, nggak sering. Ketika dia ada masalah apa yang saya hadapin besar atau apa, pasti beliau datang. Cuma sampai sekarang saya nggak bisa ngeliat wajahnya. Oh gitu? Kenapa tuh? Jadi wajahnya tuh terlalu tertutup embun. Kayak ada penghalang tipis gitu loh mas. Kayak ada kabutnya gitu? Kayak kabut gitu. Sampai sekarang saya nggak bisa lihat wajahnya. Kalau tubuh lihat, cuman wajah nggak. Pernah kan saya tanya gini mas, kamu tuh siapa? Dia bilang gitu. Karena yang dikatakan dia tuh selalu benar mas. Nggak pernah meleset. Termasuk tentang kematian bapak saya. Oh gitu? Ceritanya gimana tuh Bu? Jadi dia tuh kan bilang gini, bapak saya kan sakit gula ya mas ya. Itu bilang gini, bapakmu loh nanti di hari Senin Wage malam Selasa Kliwon jam 12 bengi bakal ora enek, rasa mbok go nang ndi kayak gitu. Jangan dibawa kemana-mana gitu. Saya kan bilang gini, lah kamu tuh siapa? Kamu tuh bukan Gusti Allah, kamu tuh setan, saya bilang gitu. Apa tahu hidup manusia, saya bilang gitu. Dia bilang gini mas, ya kalau kamu nggak percaya ya sudah, tapi buktikan saja nanti gitu. Omongan saya benar apa enggak gitu mas. Nah setelah itu benar mas, di malam bapak saya mau meninggal itu mas, hujan tuh turun kayak benar-benar luar biasa. Saya tidurin sampai halus-halus gitu kan mas, halus-halus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit itu hujan terus mas. Tapi ketika masuk ke dalam rumah hujannya berhenti, aneh nggak? Oh gitu. Terus saya kan ingat kata-kata ini ya, saya bilang gini, gak usah dibawa ke rumah sakit, besok aja lah, tunggu terang semua. Itu udah jam 11 malam mas, jam 11 malam. Terus kan saya lus-lus gini lah mas, saya usik tangannya nih, Pak, ndang mari ya Pak, saya bilang gitu. Sampai saya tuh tertidur, mas. Itu dalam tidur saya tuh bapak saya tuh digandeng sama Sinulawu ini mas, digandeng terus bilang gini, Sri, bapak lupa ya Sri, bapak mau pulang ya Sri gitu. Bapak mau pulang ya Sri, kamu jagain ibumu. Bilang, bapak mau pulang kemana? Saya bilang gitu. Bapak mau pulang kemana Pak? Saya bilang, enggak, bapak sudah saatnya pulang gitu Pak. Bapak udah saatnya pulang Sri. Terus kamu kan anak Peter katanya. Kamu anak Peter, kamu harus kuat gitu. Kamu harus kuat. Tugasmu sekarang jagain ibumu, jagain Mbak Yumu, terus jagain seluruh keluargamu Sri, kayak gitu. Terus itu mas, apa namanya? Setelah itu tuh bapak saya tuh ngelus kepala saya gitu mas. Bapak boleh ya Sri, bapak pulang ya Sri, gitu. Terus dia gitu, apa namanya, pesan gini mas, kamu kan anak pintar ya Sri, jangan mukul pakai tangan kiri ke orang lain, jangan nyumpahin orang lain ya Sri, gitu. Jangan yo, katanya.
Semarah-marahnya kamu jangan pernah pukul pakai tangan kiri ya, kata gitu. Terus saya nangis kan, Pak Yana ini kan gitu, Bapak mau kemana? Terus setelah itu pergi mas, pergi tuh saya tuh dicium keningnya Sri, Bapak mulai ya Sri, kayak gitu. Ketika saya terbangun itu ibu saya semua daripada nangis bahwa saya itu tidak pernah meninggal. Maaf ya, jadi apa cerita ini suka nangis. Terus udah gitu itu mas, dikubur itu mas, sudah sih kuburin. Kalau di Jawa kan memang ada 7 hari, 3 harian, 40 hari. Iya, itu. iya. Tradisi orang NU tuh ya. Kakak saya itu apa namanya nggak datang mas, karena kan dia LTI kan mas. Oh, pahamnya beda. Ya, Ya. kalau LTI itu kan nggak ada namanya 7 harian, itu kan nggak ada. Saya datang nih ke rumahnya mas, dia tuh lagi nonton TV mas. Terus saya bilang, lah kamu tuh loh kayak gitu menonton TV, orang di rumah itu lagi ada acara. Saya bilang gitu, lagi ada acara kok kamu di rumah, kata gitu kan mas. Terus kakak saya tuh bilangnya gini, alah orang sudah mati ini kok, kayak gitu. Ngomong gitu. Saya di situ emosi mas, marah saya. Saya bilang gini, oh kelakuanmu kayak ngono, saya bilang gitu mas. Kelakuanmu kok kayak gitu. Dan itu saya pulang kan mas. Terus kakak saya tuh ya kan saya ngomong jelek lah, ngomong binatang pasal binatang gitu. Kakak saya mungkin dia emosi kali mas, karena ada suaminya saya gituin gak terima lah dia. Mulailah saya dilempar pakai sendal mas, kena punggung saya. Kena punggung saya, terus akhirnya saya balik mas, balik badan tuh saya emosi. Saya sumpahi kakak saya di situ, kamu hamil, ntar anakmu meninggal, biar kamu tahu rasanya orang kehilangan. Selang 2 bulan tuh, itu anak kakak saya tuh benar meninggal di dalam perut mas. Beneran meninggal? Oke. Allah. Penyesalan banget pasti Bu ya. Saya tuh sampai sekarang tuh rasa saya udah mau bunuh orang. Ya, saya rasanya itu. Terus setelah itu sekarang itu mas, apa namanya, kayak orang gila tuh mas. Terguncang jiwanya Ibu ya. Karena saya merasa membunuh mas. Saya ngerasa membunuh kan. Padahal kan sebelum bapak saya meninggal, saya sudah dipesan untuk tidak nyumpahin, untuk tidak berkata kasar, tidak mukul pakai tajam. Tapi kan namanya emosi kan nggak tahu. Dan itu kejadian mas. Makanya saya sampai sekarang tuh sama kakak saya tuh kayak berhutang nyawa banget. Sampai saya tuh
kayak orang gila mas, kayak orang gila mas. Beban mentalnya tuh bener-bener, jadi bayangan bayinya itu ada terus. Terus akhirnya karena saya nggak kuat kan mas, saya itu bilang sama ibu saya gini, Bu aku ora kuat nek desa, aku pengen urip ning halas gitu. Bilang sama ibu saya tuh seperti itu. Artinya apa tuh, Bu? Saya pengen hidup di hutan, saya nggak mau hidup di kampung. Oke. Terus ibu saya tuh bilang gini mas, lah anakku lo kare kowe karo Mbak Yumu, bapakmu sudah tidak ada, kok kamu hidup di hutan? Ya Bu, aku tak ada hutan, nanti saya sudah baik saya tak kembali pulang. Akhirnya saya minta tolong sama ya udah kayak kakak sih mas. Kayak kakak itu saya diantar ke Alas Ketonggo mas. Jawa Timur. Iya. Alas Ketonggo. Saya tinggal di hutan tuh 3 tahun mas, sendirian. Terkadang Mas Heru tuh nengokin saya selama 3 tahun itu. Itu tinggal dan makannya gimana Bu di hutan itu? Ya saya nemu ya, nemu ikan ya makan ikan, nemu ulet ya makan ulet, nemu ya saya nemu ya. Cuman kadang kalau di Alas Ketonggo itu kan ada orang ritual tuh baru nemu nasi, nemu makanan itu dari situ. Sajennya mereka Ibu ambil. Iya, kadang saya colok kayak gitu. Oke. Iya, saya nggak cuma di hutan mas, kadang saya jalan kaki sampai ke Gunung Wilis, jalan kaki sampai ke Gunung Lawu kayak gitu dari Alas Ketonggo tuh mas. Ikuti bisikan hati, bisikan usia itu mas. Itu jalan kaki? Jalan kaki. Dan itu ketemu orang-orang gimana Bu? Saya kalau jalan malam. Oh gitu. Kalau saya siang tuh ngumpet mas. Karena saya masih punya rasa malu, saya ngumpet entah di sendang atau di apa gitu. Saya ketemu sungai, ya ngumpet di sungai kayak gitu. Kita nunggu malam, sore itu jalan lagi gitu. Kenapa Ibu memilih ngumpet? Alasannya apa? Kenapa? Pertama saya nggak mau dilihat orang. Keduanya itu mas, saya nggak mau dikasihani. Oke. Untuk nebus dosa itu saya nggak mau dikasihani mas. Nggak mau dikasihani sama orang lain, saya nggak mau. Untuk nebus kesalahan itu. Dan Ibu selalu berjalan ini malam ya? Iya. Malam. Sampai ada kakek-kakek ini ketemu sama saya tuh bilang gini mas. Jadi selalu nemenin saya. Tapi saya nggak tahu ini manusia atau bukan, nggak tahu ya. Setiap saya lagi itu mesti ditemenin sama ini. Bilang gini, kamu loh hidup di hutan mau nyari apa? Saya loh mau nyari tenang kayak gitu, ketenangan gitu. Nah kok aneh orang hidup kok nyari ketenangan, mana ada orang yang mati aja belum tentu tenang gitu. Terus masa baru iya. Akhirnya saya dapat bisikan itu ke Alas Purwo mas. Saya berjalan tuh dari Alas Ketonggo sampai ke Alas Purwo ini. Saya di Alas Purwo setahun. Keluarga saya udah kehilangan jejak mas. Gak tahu saya kemana. Mas Herudi juga udah gak tahu saya kemana. Karena Ibu pindah. Pindah tempat. Dan itu gak ngasih tahu.
Yang ibu temuin itu apa aja Bu selama di dalam hutan itu Bu? Banyak lah Mas. Ya temennya setan lah Mas. Maksudnya gimana tuh? Ya gendruwo apa itu temennya. Kelihatan mereka ada gitu? Iya. Ada. Jadi ya percaya nggak percaya. Mungkin orang akan anggap saya gila mengada-ada, tapi itu saya alami Mas. Saya alami itu. Yang namanya genderuwo dan kayak pocong dan segala macam itu bener ada di sana ya? Ada. Itu semua sebenarnya jin Mas. Betul, iya. Jin, cuman kan mereka bisa berubah wujud jadi apa aja. Jadi hewan pun mereka bisa kok. Iya. Gitu. Dan di antara mereka itu yang menurut ibu yang paling kuat yang mana Bu? Gendruwo. Oh iya, Iya. kelasnya dia paling tinggi gitu ya? Di saat Iya. Heeh. Oke. Gendruwo Mas. Nah itu saya ke Alas Purwo kan Mas. Alas Purwo. Di Alas Purwo tuh orang kalau nggak mati karena binatang ya mati karena setan. Bener. Kalau di Alas Purwo tuh saya nemu makanan banyak Mas. Buah liar banyak tuh sebenarnya. Di dalam Alas Purwonya ini, buah apa aja tuh Bu? Banyak Mas. Buah-buahan tuh banyak di Alas Purwo. Karena mungkin pertama dia angker ya, terkenal paling angker kan. Keduanya di sana itu kan banyak binatang buas. Jadi mungkin orang nggak berani masuk kan. Nggak berani masuk sampai ke dalam gitu loh maksudnya. Kalau makanan banyak Mas di situ, banyak. Nggak takut lapar lah kalau di Alas Purwo tuh. Karena image angkernya ini jadi terjaga ya, jadi Iya. lestari, nggak ada yang ngambil. Iya, telur burung tuh banyak Mas. Mau makan telur burung, telur ayam hutan tuh banyak. Jadi nggak takut lapar kalau di Alas Purwo. Karena kan jarang orang masuk ke Alas Purwo itu Mas. Paling kalau masuk kan di pinggir-pinggir ya. Iya. Ke dalam kan nggak mungkin berani. Oke. Saya kan di situ hampir setahun ya Mas. Mbahnya ini yang sering saya bilangin ketemu di Alas Ketonggung itu datengin saya. Terus ketika betul itu tanggal 15 bulannya 7. Dia bilang gini, kamu loh sudah pergi itu lama. Apa kamu itu nggak eleng sama orang tuamu gitu? Kan orang tuamu lo sendirian di rumah, nggak ada temennya perempuan. Itu lo surgamu kayak gitu. Oh iya Mbah. Tapi nek pulang sekarang saya belum punya uang Mbah kayak gitu. Ngopo boleh dadak nganggo duit? Ngopo pulang harus pakai uang kayak gitu? Ayo tak antar ke. Naik apa Mbah? Saya bilang gitu Mas. Ayo wes toh, tak antar ke. Percaya kan aku nggih. Nggih Mbah percaya. Terus saya tuh digandeng Mas, gandeng sama mbahnya itu. Terus saya dibisikin, bumi ini tak cilik kayak gitu. Buminya dikecilin gitu. Oh gitu. Dilipet gitu. Bumi ini dicilik gitu. Akhirnya saya tuh berasanya diajak jalan Mas. Cuman kalau lari gitu loh Mas. Diajak jalan tapi dalam nggak lama tuh saya sampai di depan rumah itu. Dia bilang apa Mas? Iki toh Mahmud. Ini kan rumahmu. Iya Mbah, ini rumah saya Mbah. Ayo cepetan, nanti duduk cepetan diketuk pintunya gitu Mas. Saya ketuk lah itu pintunya Mas. Bu aku Sri gitu bilang. Ibu saya tuh sampai kaget kali Mas. Buka pintu tuh langsung nangis kejar Mas. Saya dipelukin, ya Allah, anakku balik gitu, anakku boleh gitu, anakku pulang. Terus setelah itu ya, saya tuh sampai nggak ingat sama mbahnya ini. Saking fokus sama ibu. Saking bahagia sama. Iya. Terus mbahnya tuh bilang gini, wes ya, udah ya saya tak pulang gitu mbahnya. Oh, Bu saya tuh juga bilang gitu. Nggih Mbah, matur nuwun. Makasih ya Mbah, matur nuwun kayak gitu. Makasih. Terus udah gitu tuh saya tanya, Mbah,
Namanya siapa Mbah? Sampean Mbah. Wah, nama tuh enggak penting. Tapi nanti kamu kalau inget-inget saya namanya Kidir ya, kayak gitu. Oh, oke. Namanya Kidir ya. Terus itu pergi gak tahu kemana. Nah, jadi orang yang selama ini menemani saya di hutan tuh Mbah Kidir itu. Iya, iya, iya. Itu juga yang ngajarin saya ilmu tentang ikhlas. Iya. Bahasanya manusia itu harus ikhlas. Legowo gitu. Ini luar biasa ya pengalaman ibu ya. Berarti berawal dari tahun 99 ibu naik Lawu, dari situ merubah semuanya bu ya. Iya. Itu tapi akhirnya mohon maaf hubungan ibu dengan kakak ibu pas kejadian maaf anaknya meninggal itu jadi gimana bu? Iya baik. Jadi memang kakak saya tuh sebenarnya entah baiknya tuh karena apa. Mungkin karena takut kali ya Mas ya. Iya. Takut kenapa? Sampai sekarang pun saudara-saudara gak ada yang berani sama saya Mas. Takut saya sumpah atau apa kali. Oke. Jadi mereka dengan sendirinya ya udah baik hubungannya ya udah biasa. Oke. Wah, berarti apa ya bisa dibilang dari setelah ibu yang di Gunung Lawu itu ini runtutannya jadi mereka masih sampai si ya maaf yang berkuda itu sih yang Lawu ini masih suka datang juga Sampai sekarang sampai Mas. sekarang. Iya. Dan Sampai anak saya lahir tuh yang umur 34 tahun punya anak itu kenyataan Mas. Lahiran anak saya yang pertama ini putra ini umur 34 tahun dan anak saya cuma satu itu doang. Dia itu sebenarnya siapa gitu. Atau masa depan ya kan. iya iya iya. Makanya heran. Mukanya tertutup kabut. Iya. Oke. Dan itu di saat ibu mengalami masa-masa di dalam hutan itu saat pertama kali ibu bertemu dengan ya bisa dibilang makhluk penghuni sana itu pertama kali ketemunya gimana dan ibu takut apa enggak? Dan ibu lihat itu apa? Takut. Pertama kali apa itu bu? Pertama kali saya ke sono tuh kan di tempur Serigati itu namanya. Itu saya melihat itu orang tingginya tuh 7 meter Mas. Sampai kepala itu nggak kelihatan. Oke. Kepala itu nggak kelihatan. Terus saya kan bilang gini, Mbah, orang saya ini apa tuh Mbah, anak kecil mbok jangan diganggu tuh Mbah. Saya bilang. Akhirnya dia menunduk sampai jadi seperti manusia biasa. Ukurannya. Iya. Setelah itu? Iya dah, itu terus ngobrol lah Mas. Ngomong kayak gitu. Ngobrol biasa akhirnya? Iya. Ngobrol. Akhirnya sehari-hari ditemani oleh mereka? Sehari-hari teman saya seperti itu. Misalnya mereka datang itu yang diobrolin sama ibu apa? Yang ditanya mereka tuh apa biasanya bu gitu? Susah untuk dijelaskan. Iya. Intinya mereka menemani gitu ya. Wah, luar biasa ya. Jadi ya nggak kayak ngobrol kayak manusia, cuman kita itu tahu apa yang diomongkan, dia tahu yang saya omongkan gitu. Batin. Cuman ya terkadang ya, misalnya saya nggak punya makanan tuh, mau ikan tuh, saya bilang aku luwe, saya bilang saya tuh lapar. Mereka tuh kadang ngambilin ikan tuh buat saya gitu loh. Bisa mereka ngambil? Wah. Mereka tuh sebenarnya padat Mas, nggak kayak orang jalan itu enggak. Mereka terbang, nggak ada gitu bisa jalan tuh nggak ada. Terbang nih Mas. Dan itu kan tadi bisa dibilang ya ketemu ibu ibaratnya yang nemenin ngobrol yang baik lah. Ada nggak yang juga niatnya jahat sama ibu di sana gitu? Nggak ada. Oh gitu? Karena mohon maaf, bukannya saya sombong atau apa. Ilmunya lebih tinggi saya. Jadi jin itu gini Mas. Selama kita bisa mengendalikan mereka tidak akan berani kepada kita. Tapi semakin takut kita pada mereka akan semakin menguasai jiwa kita. Intinya mengendalikan mereka ini gimana Bu maksudnya Bu? Namanya manusia wajar ya kalau rasa takut. Iya. Cuman ya kita
harus berani bahwasanya kita itu manusia itu makhluk paling sempurna. Gitu loh Mas. Iya, di atas dasar keyakinan itu kita nggak boleh takut, nggak boleh ngerasa di bawah mereka. Iya. Oh, dengan begitu mereka akan hormat sama kita ya? Iya. Wah, nih bener nih. Bro, buat lo yang di gunung inget tuh, kendalikan rasa takut bro. Kalau lu semakin takut, mereka semakin kuat ya Bu? Iya. Itu sebenarnya perwujudan mereka dari pikiran kita kok Mas. Oh gitu? Menjadi sugesti juga ya? Tapi mereka memang ada gitu? Memang ada. Oke. Memang yang gaib itu kan mutlak kuasa Allah ya. Benar. Manusia nggak ada yang bisa ngelihat gaib kecuali Allah berkehendak. Ya mungkin Allah mengendaki saya untuk melihat hal itu walaupun hanya sedikit gitu loh Mas. Oh gitu. Nah, Ibu ini sebelum saya tutup nih, itu setelah kejadian itu, apakah Ibu trauma naik gunung atau gimana? Kalau trauma ya, cuman kesininya kan memang saya tuh harus napak tilas kan Mas. Jadi ya sering naik gunung juga? Ya, tapi semenjak menikah udah nggak pernah lagi. Nah itu nanti pas napak tilasnya itu Bu diceritain lagi Bu. Biar episode gue banyak bro. Oke Bu nih, maaf sebelum saya tutup, pesan Ibu terhadap yang nonton dari kisah Ibu yang barusan apa sih Bu? Jadi gini, kita sebagai manusia itu memang makhluk paling sempurna. Tapi jangan jumawa, jangan sombong. Dimanapun tempatnya, barang gaib itu ada. Iya. Jangan merasa kita berilmu, jangan merasa kita pintar. Karena apa? Semua itu kejadian itu atas ketentuan Allah dan kehendak Allah. Benar. Intinya kita merendah tapi bukan rendah gitu Mas. Setuju, luar biasa deh pesannya Ibu. Ini bro, ini gue tambahin dikit. Kadang ibaratnya gini, kalau di alam itu gue suka nggak bisa membedakan antara kita percaya diri atau sombong. Kadang-kadang kita tuh saking nggak bisa ini, jadi jatuhnya malah jadi sombong. Malah jadi saya seolah menantang mereka. Itu yang kadang-kadang saya tuh batasan itu. Celaka itu. Nah itu malah celaka ya kan. Gitu bro, jadi lu boleh percaya diri, kita paling sempurna, tapi juga jangan menantang mereka, jangan juga merendahkan mereka. Saling menghargai, tapi kita juga bukan di bawah mereka. Nah, keren nggak gue ya? Oke, Ibu Sri, sebelumnya saya makasih banyak nih Bu ya. Sudah diceritain kisah Ibu ini, mudah-mudahan banyak memberi pelajaran ya bahwasannya memang di gunung itu bukan hanya kita, masih ada makhluk Allah lain selain kita yang ada di sana juga Bu ya. Oke, luar biasa. Oke, brother. Kita tutup dulu ya. Saya Arfi dari Jajah Malam dan Ibu Sri undur diri dulu Bu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.